Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Kejadian 9 ayat 11-12. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Tema kita, perjanjian Allah kepada umatnya. Perjanjian Allah kepada umatnya. Pernahkah Anda merasa kecewa ketika seseorang mengingkari janjinya kepada Anda? Mungkin seorang teman berjanji untuk membantu Anda pindah rumah, tapi pada hari H dia tidak datang, atau mungkin seseorang rekan kerja berjanji untuk menyelesaikan bagiannya, namun ternyata dia tidak memenuhinya. Kekecewaan akibat janji yang diingkari adalah pengalaman yang umum dalam hidup manusia. Kita sering sulit untuk mempercayai orang lain sepenuhnya, karena kita tahu betapa mudahnya janji-janji bisa dilanggar. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 1-17, kita melihat Allah membuat perjanjian yang luar biasa dengan Nuh dan seluruh ciptaan. Setelah air bah yang menghancurkan, Allah berjanji untuk tidak pernah lagi menghancurkan bumi dengan air bah. Dia bahkan memberikan tanda perjanjian yang indah, pelangi di langit. Namun yang membuat perjanjian ini begitu istimewa adalah bahwa Allah membuat perjanjian ini secara sepihak. Dia tidak meminta Nuh atau keturunannya untuk melakukan apapun sebagai syarat perjanjiannya. Allah sendiri yang berkomitmen untuk memenuhi janjinya tanpa syarat apapun dari pihak manusia. Perjanjian dengan Nuh ini mencerminkan karakter Allah yang penuh kasih dan setia. Meskipun manusia telah jatuh ke dalam dosa dan terus berbuat jahat, Allah tetap memilih untuk memberikan dan menepati janjinya. Allah menunjukkan belas kasihan dan kesabaran yang luar biasa kepada ciptaannya. Pelangi menjadi pengingat yang konstan akan kesetiaan Allah muncul di langit setiap kali hujan turun. Bagi kita sebagai orang percaya hari ini, perjanjian Nuh ini menjadi dasar dari pengharapan kita.
sebagaimana Allah telah setia kepada janjinya untuk tidak menghancurkan bumi dengan air bah, betapa lebih lagi Dia akan setia kepada janjinya dalam Kristus. Perjanjian baru dalam darah Yesus adalah penyempurnaan dari perjanjian Nuh. Melalui Kristus, Allah tidak hanya berjanji untuk memelihara ciptaannya secara fisik, tetapi juga untuk menyelamatkan dan memulihkan umatnya secara rohani. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita untuk terus memandang janjinya dengan iman yang teguh. Allah tidak pernah ingkar janji dan rencananya sepenuhnya bagi kita. Tetap berpegang pada janjinya dan tetap percaya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janji Nuh ini adalah janji yang diberikan Allah kepada Nuh, di mana Nuh sesungguhnya bahwa tidak layak menerima janji itu, karena pada dasarnya bahwa kita semua manusia yang ada di dalam dunia telah berdosa. Kalau kita melihat di dalam Roma bahwa upah dosa adalah maut, dan karena dosa telah kehilangan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi secara khusus diberikan anugerah yang lebih kepada Nuh, sehingga sejak dari Nuh sampai kepada generasi saat ini kita ada semua karena kasih dan anugerah Allah. Sekalipun manusia pertama telah rusak, tetapi Allah tetap memelihara melalui keturunan Nuh, sehingga kita bisa melihat betapa besar karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan, jika Ia sudah berjanji, janjinya kepada keturunannya, janjinya kepada bangsa Israel, janjinya kepada keturunannya, maka Ia pasti menepati. Begitu juga kepada kita sebagai keturunan anak-anak rohani Tuhan di dalam Tuhan dan dalam Kristus. Maka janji itu juga sekaligus otomatis kita harus menerima, karena kita sebagai anak-anak rohani dari Kristus. Jadi jangan lagi kita bimbang dan takut, karena janjinya itu Ia telah memeteraikan sejak dari Nabi Nuh dan sampai saat ini berlaku bagi kita sebagai keturunannya. Itulah sebabnya kita tidak perlu ragu lagi dan takut, karena ada Tuhan yang dapat menolong dan menyertai kita di dalam janjinya. Sekalipun sesulit apapun, mungkin kita kecewa, bahkan juga kita dikecewakan. Tetapi jika Tuhan telah berjanji, maka janji itu pasti ditempati. Sekalipun bukan saat ini kita lihat, tetapi anak cucu kita pasti melihat janji itu, tentang janji keselamatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Itulah sebabnya mulai saat ini, bagi kita orang-orang yang sudah percaya dan mengaku percaya kepada Tuhan, tidak ada ceritanya kita tidak berpegang teguh dan memiliki iman kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sebagai anak-anak rohaninya, maka kita tetap memiliki iman kepada Yesus, supaya kita tetap ada di dalam tangannya. Dan janji itu kita akan menerima sampai generasi keturunan kita seterusnya. Terima kasih Bapa yang penuh kasih, yang penuh pengharapan bagi kami. Ajarkan kami supaya kami mengerti dan memahami firman ini, sehingga janji-Mu kami mengimani dan kami menerima. Dalam keterbatasan kami seringkali kami lalai dan kami tidak taat. Itulah sebabnya pada saat kesempatan ini kami memohon Roh-Mu berikan bagi kami, sehingga bisa kami mengerti, memahami, terlebih lagi melakukan firman ini. Dan di tengah-tengah kesulitan keadaan apapun yang kami alami di dalam dunia ini, kami bisa tetap memegang janji-Mu, dan kami adalah pemenang untuk janji itu. Terima kasih Bapa. Inilah kerinduan dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.